Silvi Rahmadani dengan NIM 60700121063. Di sini saya bersama dengan tutor sebaik saya atas nama Nur Aziza Bahrudin. Kami akan menjelaskan tentang regresi sederhana. Pengertian regresi. Analisis regresi adalah metode analisis yang melihat hubungan ketergantungan antara variabel terikat atau dependen dengan variabel bebas atau independen. Regresi adalah studi tentang bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Perbedaan antara regresi, kausalitas, dan korelasi. Regresi menunjukkan hubungan satu arah, sedangkan kausalitas menunjukkan hubungan dua arah. Korelasi sendiri menunjukkan derajat asosiasi atau keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan analisis regresi. Yang pertama, untuk menaksir nilai rata-rata variabel terikat atas dasar nilai-nilai variabel bebas. Yang kedua, untuk menguji hipotesis tentang sifat ketergantungan antar variabel. Yang ketiga, untuk memprediksi atau meramalkan nilai rata-rata dari variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang berada di luar rentang sampel. Model regresi sederhana. Model regresi dibangun dari kajian teori atau penelitian terdahulu. Misalnya teori permintaan, seperti jika harga X suatu produk naik, maka permintaan atau Y atas produk tersebut menurun dengan asumsi ceteris paribus. Model regresinya seperti berikut. Metode estimasi. Yang pertama, metode OLS atau Ordinary Least Square, yaitu digunakan untuk mendapatkan nilai deviasi residual yang minimum. Penggunaan metode OLS ini didasari pada beberapa asumsi yang dibuat pertama kali oleh Carl Friedrich Gauss, yaitu ahli matematika Jerman yang memperkenalkan metode OLS pada tahun 1821. Sifat residual. Yang pertama, faktor kesalahan mewakili pengaruh variabel-variabel yang tidak masuk dalam model. Yang kedua, mencerminkan sifat acak yang melekat di dalam perilaku manusia. Yang ketiga, mencerminkan kesalahan pengukuran. Yang keempat, penyederhanaan variabel lain yang memiliki pengaruh kecil terhadap variabel independen. Asumsi metode OLS. Yang pertama, residual terdistribusi normal. Yang kedua, nilai rata-rata residual adalah sama dengan nol. Yang ketiga, tidak terdapat serial korelasi atau autokorelasi antar variabel residual untuk setiap observasi. Yang keempat, varian nilai residual konstan atau homokedastisitas. Yang kelima, variabel independen tidak saling berkorelasi, khusus untuk model regresi berganda. Metode OLS. Jika YI sama dengan B0 ditambah B1 X I ditambah EI, di mana EI sama dengan YI dikurang YI, maka dengan metode OLS sigma EI pangkat 2 sama dengan sigma YI dikurang YI pangkat 2, karena YI sama dengan B0 ditambah B1 XI, maka sigma EI pangkat 2 sama dengan sigma YI dikurang B0 dikurang B0 XI pangkat 2. Turunkan sigma EI pangkat 2 terhadap B0 dan B1. Konstantanya B0 sama dengan Y dikurang BI X. Koefisien regresi sama dengan B1 sama dengan sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI per N per sigma XI pangkat 2 dikurang sigma XI pangkat 2 N, atau
BI sama dengan sigma XI YI per sigma X pangkat 2I, di mana XI sama dengan XI dikurang X dan YI sama dengan YI dikurang Y. Uji signifikansi. Yang pertama, statistik uji T. T sama dengan B1 dikurang B1 per SE BI kurang TN kurang K. Yang kedua, standar error konstanta atau BO. SE dalam kurung BO sama dengan akar sigma XI pangkat 2 N sigma XI kurang X pangkat 2 O2. Yang ketiga, standar error koefisien atau BI. SE BI sama dengan akar O2 per sigma XI kurang X pangkat 2. Yang keempat, nilai O2 ditaksir dengan O2, di mana O2 sama dengan sigma EI pangkat 2 per N kurang 2, di mana O2 adalah varian residual populasi, N adalah banyaknya observasi, X adalah di mana nilai bebas. Contohnya, diketahui tingkat konsumsi pada berbagai tingkat pendapatan sebagaimana pada tabel 1, estimasi nilai parameter BO dan B1 dari tabel yang ada di samping. Respondennya mulai dari huruf A sampai Y, di mana konsumsi dan pendapatannya berbeda-beda. Penyelesaian. Responden yang terdiri dari huruf A sampai Y. Y1 dimulai dari angka 70 sampai 150 dengan hasil 1110. X1 dimulai dari angka 80 sampai 260 dengan jumlah 1700. XI YI dengan jumlah mulai dari 5600 sampai 39.000 dengan berjumlah 205.500. XI pangkat 2 dimulai dari 6.400 sampai 67.600 berjumlah 322.000. Itulah tadi penjelasan mengenai materi regresi sederhana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.